kamera digital, mereka tidak benchmark dengan sesama perusahaan kamera digital, tapi mereka akan benchmark-nya ke perusahaan lain. Bisa jadi nanti agak berbeda core bisnisnya, tetapi justru di dalam manajemen strategik itu nanti kita akan melihat sisi positif di tempat lain yang bisa diambil dan nanti bisa dijadikan sebagai strong point yang membedakan dengan industri sejenis. Nah, itu nanti bisa dijadikan suatu benchmark lompatan atau bridging ya, sehingga membedakan perusahaan kita dengan perusahaan lain yang sejenis. Nah, memang agak susah kalau misalnya berbicara tentang perusahaan yang lebih spesifik di bidang utility seperti PLN. Nah, akan mencari benchmark-nya dengan yang sejenis itu agak agak susah. Kan nggak mungkin PLN benchmark sama Indonesia Power atau apalagi benchmark sama Nusantara Power atau yang lainnya gitu kan. Nah, jadi pasti benchmark-nya yang sejenis minimal kalau misalnya mau yang dekat-dekat ya sama TNB atau nanti dengan apa Kepco atau dengan K-Power dan lain sebagainya, nah, atau G-Power dan lain sebagainya. Nah, contohnya nanti benchmark semacam itu kalau misalnya yang sejenis. Nah, tetapi kalau yang tidak sejenis bisa jadi salah satu perusahaan yang memiliki value menarik, contohnya adalah seperti Astra Internasional. Astra Internasional ini salah satu perusahaan swasta yang cukup lama, mulai beberapa generasi, ya, dari zaman generasi old atau orde lama ya, sampai orde baru, sampai sekarang orde reformasi, ya, itu eh, salah satu perusahaan yang tetap survive atau tetap yang bertahan dan ada kecenderungan sudah terjadi berganti-ganti kepemilikan ya, mulai dari Om William, kemudian nanti ada Pak Bob Hasan, nah, kemudian pindah lagi ke perusahaan lain dan seterusnya. Tetapi ada corporate value yang menarik di sana sehingga Astra tetap bisa bertahan sampai sekarang dan memiliki corporate value yang cukup menarik. Nah, jadi ini uh, salah satu yang katakanlah biasanya alumninya itu banyak dicari atau bahkan masih masih bekerja itu sudah mulai banyak di bahasa umumnya misalnya diserobot oleh perusahaan lain atau di-hijack oleh perusahaan lain untuk posisi yang lebih baik dan seterusnya. Di Indonesia biasanya kalau yang swasta itu ada Citibank, IBM, dan Astra. Ya, ini tiga perusahaan yang sering dijadikan sebagai benchmark untuk performance dari perusahaan tersebut. Sekarang mungkin terutama berkaitan dengan human resource, nah tiga perusahaan tadi itu yang sering dijadikan satu benchmark. Baik, kita mulai ya. Jadi kadang kita dalam bisnis ya, itu antara bisnis dengan risiko itu bedanya tipis ya, atau bahkan bisnis dengan risiko itu seperti dua sisi mata uang, sisi atas sama sisi bawah atau bolak-balik ya. Ketika kita bicara bisnis, di situ kita masuk dalam risiko. Nah, tetapi ketika kita bicara risiko, ya, itu tidak ada satu risiko yang bisa dihilangkan 100%. Risiko itu sama seperti kalau kita bicara tentang hazard atau bahaya, ya, itu sama. Jadi risiko dengan bahaya itu kakak beradik lah, atau malah mungkin saudara sepupu gitu ya. Nah, karena risiko pasti nanti ada bahaya dan bahaya itu pasti nanti berisiko. Nah, jadi baik risiko maupun bahaya itu tidak bisa dihilangkan 100%. Hanya bisa dieliminasi atau bisa ditekan seminimal mungkin untuk tidak terjadi ya. Tapi kalau 100% itu sulit
dihilangkan 100%. Nah, kita lebih spesifik kepada business risk yang nanti kita ada kaitannya dengan enterprise risk ya. Business risk, sering diartikan sebagai kemungkinan, kerugian yang berkaitan dengan aset dan earning. Eee, Aset itu kekayaan, earning nanti, kaitannya adalah pendapatan atau revenue yang sudah dikurangi dengan, biaya dan pajak, dari satu perusahaan. Nah, earning, nanti paling bawah itu nanti menjadi, net income. Nah, jadi biasanya ada, business risk, ada market risk, ada bio risk, dan nanti ada, pembagian lagi operation risk dan lain sebagainya. Nah, dan keseluruhan itu nanti yang akan kita sebut sebagai enterprise risk atau ada juga yang menyebut sebagai corporate risk, apa namanya, tapi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia cukup dengan risiko perusahaan. Nah, bisnis risk ini, ada kaitannya nanti nyerempet ke financial risk ya, karena ini berkaitan dengan, losses atau kerugian yang berkaitan dengan aset dan earning. Nah, kalau kita bicara tentang, laporan keuangan ya, itu nanti ada 2 sisi ya, di sini ada aktiva, nah di sini ada pasiva. Nah, kemudian aset nanti posisinya ada di sini. Aset nanti ada aset, lancar dan aset, eee, tidak lancar atau current asset sama non current asset atau pembagian lain menggunakan istilah aset jangka pendek dan aset jangka panjang. Aset jangka pendek misalnya kas, kemudian yang setara kas dan lain sebagainya. Aset-aset yang bersifat liquid. Nah, sedangkan aset, tidak liquid misalnya, gedung, peralatan, mesin, pembangkit, nah itu masuk dalam aset jangka panjang. Hutang pun nanti sama. Nah, jadi potensi kehilangan kekayaan atau aset, di sini adalah bagian dari, bisnis risk. Kemudian, nanti yang berkaitan dengan, earning itu bisa nanti di atas nanti ada revenue ya. Kemudian nanti, revenue dikurangi dengan, biasanya dengan cost of revenue, revenue atau cost of goods sold, tergantung metodenya mana yang akan dipakai. Nah, kemudian nanti ada lagi, ada financial cost, ada juga nanti tax dan lain sebagainya. Nah, baru nanti, jadilah net income. Nah, earning atau pendapatan, bisa juga, dari revenue tetapi yang setelah dikurangi dengan cost. Nah, nanti ada istilah earning before interest and tax atau operating income, atau gross profit. Nah, jadi kalau misalnya kita ada kehilangan, pendapatan, nah salah satunya nanti adalah faktor cost-nya yang, cukup tinggi. Nah, faktor cost itu nanti ada yang bisa diprediksi dan ada yang tidak bisa diprediksi, yang mungkin akan muncul sewaktu-waktu. Kemudian ada market risk. Market risk ini segala sesuatu yang berkaitan dengan ketidakpastian, dengan keputusan investasi. Misalnya katakanlah, eee, sekarang banyak permintaan, atau demand, listrik ya, dari smelter-smelter ya. Tetapi dari dulu ya demand-demand saja, tetapi ketika mau eksekusi ya paling sebatas MOU. Nah, begitu nanti mau implementasi, biasanya nanti mulai berkurang. Misalnya yang request banyak banget, mungkin ada 200-an, perusahaan, tapi nanti begitu ditanyain yang lebih serius mungkin tinggal, 20. Nah, kemudian ditanyain lagi lebih serius, kapan akan implementasi, ya mungkin nanti tinggal 5 atau 3 atau bahkan mungkin tinggal 1 atau 2 perusahaan saja. Nah, ini, sehingga di sini ada ketidakpastian terhadap investasi. Nah, coba misalnya kita bayangkan, ketika ada permintaan, atau bahkan pembuatan MOU untuk, suplai listrik ya. Nah, kemudian
PLN langsung bangun pembangkit ya, sesuai dengan MOU tadi. Ya. Nah, ketika dibangun ternyata perusahaan tadi tidak jadi beroperasi dengan berbagai macam alasan, yang kreditnya nggak jadi turun lah, kemudian kerjasamanya dengan pihak lain nggak jadi. Nah, ini kan salah satu potensi ketidakpastian dengan keputusan investasi tadi. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah sudah terlanjur dibangun, nah ternyata mereka ingkar janji, nah ini kan satu hal yang menjadi permasalahan sendiri. Nah, akan menjadikan risiko itu muncul. Nah, makanya dalam dalam penentuan satu proyek itu pasti di situ ada keterlibatan tim manajemen risiko. Ya. Di beberapa perusahaan tim manajemen risiko itu sangat powerful. Kalau misalnya katakanlah ada satu tim akan membangun satu proyek, ya, kemudian di situ dilibatkan tim manajemen risiko juga harusnya, ya. Dan ketika nanti kajian risikonya menyampaikan bahwa proyek ini high risk, ya, tetapi tetap dijalankan, nah, nanti panjang ceritanya ya. Ketika nanti proyek tersebut tidak, proyek tersebut gagal, kemudian sudah ada kajian risikonya bahwa proyek ini tidak layak, nah itu nanti potensi menjadi temuan, dan itu nanti akan membuat kisah yang berbeda gitu ya, atau cerita yang berbeda dalam sebuah bisnis. Itu sebabnya setiap proyek-proyek itu pasti ada kajian risikonya. Dan di beberapa perusahaan kalau manajemen risikonya sudah bilang tidak, nah dengan objektif ya, secara objektif dengan cara kalkulasi, nanti ada metrik-metriknya. Nah, dan itu sudah diputuskan bahwa proyek tersebut tidak layak dan sangat berisiko, kemudian tetap dipaksakan, maka si pengambil keputusan tadi nanti akan menjadi penanggung jawab risiko tersebut. Nah, kalau misalnya terjadi sesuatu. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan, tapi ini tidak bisa dijadikan sebagai satu referensi. Kalau kita terlalu terlalu takut mengambil risiko, dampaknya nanti juga tidak bagus. Nah, itu betul-betul saja. Jadi itu sah-sah saja. Memang manusia kan ada yang karakternya high risk taker, ada juga yang cenderung fair dalam mengambil keputusan tersebut. High risk taker bagus, tetapi dalam pengambilan risiko tersebut tidak boleh dengan cara yang emosional. Jadi atau dengan cara yang katakanlah pengambilan keputusan berisiko, tetapi tidak mengikuti prosedur manajemen risiko. Nah, jadi tidak ada bisnis yang berisiko, nah tetapi risiko tersebut bisa dikelola. Ya. Dan pengelolaan risiko tersebut itu yang dikatakan sebagai manajemen risiko. Mulai nanti dari identifikasi risiko, sampai melakukan penilaian risiko, setelah itu membuat satu mitigasi plan, nah sampai nanti membuat list register, dan lain sebagainya. Nah, ketika risiko terjadi, maka kita sudah punya plan untuk mitigasi risiko itu seminimal mungkin bisa terjadi. Nah, jadi tidak kelabakan ketika risiko itu benar-benar terjadi. Jadi dari awal itu sudah dilakukan mitigasi. Sudah memiliki mitigation plan. Kemudian risiko murni itu nanti uncertainty atau ketidakpastian yang berkaitan dengan situasi di mana potensi kerugian atau rugi atau tidak rugi itu bisa terjadi. Nah, nanti masih ada operational risk, ada political risk, dan lain sebagainya. Nah, secara umum risiko ya ada beberapa definisi ya. Kalau kita menggunakan ISO 31000 ya, risiko didefinisikan sebagai efek uncertainty atau ketidakpastian terhadap tujuan. Tujuan perusahaan apa? Nah, itu yang
kemarin kita bahas ada visi diturunkan ke dalam misi, misi nanti diturunkan lagi ke dalam tujuan, goal, objective and goals atau tujuan dan target perusahaan. Nah, segala sesuatu yang berkaitan dengan tujuan perusahaan itu dikatakan sebagai risiko. Nah, misalnya yang paling simpel ya, nanti ada tujuan dan target. Misalnya katakanlah tahun 2023 target perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau net income, keuntungan bersih sebesar 2 triliun. Nah, segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian untuk mencapai 2 triliun tadi, itu yang dikatakan sebagai risiko. Nah, ketidakpastian itu bisa dari operasional. Nah, ketidakpastian itu juga bisa berasal dari keuangan. Nah, ketidakpastian itu juga bisa disebabkan dari pasar atau market. Nah, ketidakpastian itu juga bisa disebabkan karena faktor atau aspek hukum. Jadi nanti banyak sekali. Nah, tetapi semua yang tadi saya katakan itu akan bermuara dan akan bisa kita lihat di laporan keuangan. Jadi apapun katakanlah kondisi operasional, summary-nya atau permasalahan hukum atau permasalahan sosial, itu nanti summary-nya ada semua dalam laporan keuangan atau dalam annual report atau dalam laporan tahunan. Tapi dalam laporan keuangan, di situ pasti harus menyampaikan. Nah, risiko seperti tadi saya sampaikan, ada bermacam-macam, ya, salah satunya adalah financial risk, yaitu nanti berkaitan dengan type of capital investment. Nah, jadi kalau kita bicara tentang financial risk itu nanti biasanya bersebelahan dengan default risk. Ya. Nah, default risk itu adalah gagal bayar. Ya. Gagal bayar, misalnya gini, perusahaan-perusahaan besar pun itu potensi mengalami default risk. Bisa karena faktor ketidaksengajaan atau bisa juga faktor kesengajaan. Misalnya, perusahaan memiliki hutang kepada supplier. Nah, kemudian terjadi satu pergantian manajemen sampai lupa bahwa hutang tadi kepada supplier itu lupa lupa terbayarkan. Nah, supplier itu punya hak untuk mempilotkan perusahaan. Nah, misalnya katakanlah supplier yang katakanlah memberikan piutang kepada perusahaan dan perusahaan A ini memiliki hutang pada supplier tadi. Apabila hutangnya katakanlah tidak dibayar-bayar, maka si supplier tadi itu punya hak untuk mempilotkan perusahaan A tadi. Dan itu hak bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan. Nah, kecuali kalau kewajiban. Nah, kewajiban itu pasti harus dijalankan. Nah, tetapi kalau hutang, nah, itu pasti wajib untuk membayar apapun kondisinya. Nah, ketika si supplier tadi katakanlah melakukan gugatan kepada pengadilan terhadap atas hutangnya tadi, nah itu nanti biasanya nanti ada hukum acara perdata yang mengatur masalah tersebut, sampai nanti kalau misalnya disetujui satu kepailitan, maka perusahaan yang dibangkrutkan tadi itu nanti bisa aset-asetnya dilelang sesuai dengan perintah pengadilan tentunya, keputusannya juga sama. Nah, nanti akan dilelang untuk membayar hutang-hutang perusahaan tersebut. Nah, jadi yang sering terjadi berkaitan dengan financial risk adalah tentang default risk. Nah, bicara tentang financial risk itu ada dua teori yang cukup ekstrim.
Pertama teorinya dari Majus and Miller ya, itu mengatakan perusahaan semakin tinggi punya tingkat hutang, maka perusahaan tersebut semakin berisiko. Ya, jadi risikonya semakin tinggi. Majus and Myers. Nah, kalau misalnya semakin besar hutang, maka semakin berisiko. Nah, karena semakin besar hutang atau semakin banyak hutang, maka potensi untuk gagal bayarnya semakin besar. Nah, semakin besar potensi gagal bayar atau default risk, maka semakin besar potensi untuk dibangkrutkan. Nah, kalau semakin besar potensi untuk dibangkrutkan, maka potensi untuk dilikuidasi perusahaan tersebut semakin besar. Nah, alur ceritanya seperti itu. Nah, tetapi teori yang lainnya berkaitan dengan financial risk, yaitu teorinya teori atau Modigliani and Miller ya. Modigliani and Miller itu nanti ada dua teori. Nah, intinya adalah semakin banyak tingkat hutang atau semakin banyak perusahaan memiliki hutang, itu adalah semakin bagus. Nah, artinya bahwa kalau perusahaan punya hutang, berarti perusahaan tersebut memiliki reputasi. Kalau tidak punya reputasi, nggak bakalan dikasih hutang atau tidak bakalan dikasih pinjaman. Nah, makanya teori atau Modigliani and Miller teori itu menyampaikan bahwa semakin tinggi tingkat hutang itu semakin bagus, atau semakin banyak hutang itu semakin bagus, dan hutang itu tidak ada kaitannya dengan risiko. Ya. Risiko itu tergantung bagaimana manajemen mengelola perusahaan. Inti kalimatnya seperti itu. Nah, jadi biarpun perusahaan tersebut tidak punya hutang, kalau manajemennya katakanlah tidak bagus dalam mengelola perusahaan, pasti perusahaan bangkrut juga. Nah, tetapi biarpun hutangnya banyak, tapi kalau dikelola dengan baik, maka itu tidak akan mengganggu kinerja keuangan perusahaan. Justru hutang itu nanti akan menjadikan leverage atau daya dongkrak bagi perusahaan. Bahkan lebih lanjut, sampai seberapa besar jumlah hutang tersebut itu tidak dibatasi. Yang membatasi adalah si pemberi hutang itu sendiri. Nah, jadi mau sampai kapan si pemberi hutang itu nanti akan memberikan pinjaman kepada perusahaan tadi. Nah, ini memang dua titik ekstrim yang berbeda. Ya, jadi yang satu menyebut semakin banyak hutang itu semakin baik. Nah, tapi semakin berisiko. Nah, yang satunya lagi mengatakan semakin banyak hutang semakin baik. Nah, ini dua teori yang berbeda. Dua-duanya benar menurut versinya. Nah, ini financial risk tadi ada kaitannya dengan non-payment of debt. Ya. Dan biasanya kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang kepada perbankan dan kemudian ada default risk terjadi atau gagal bayar terjadi, itu tidak serta-merta akan langsung dipilotkan. Nah, tetapi ada kecenderungan nanti ada take over management. Biasanya nanti direktur keuangannya akan diambil alih dan dikelola oleh bank atau sindikasi bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah perubahan dalam teknologi. Ya. Saya mungkin akan mengulangi lagi ya, materi ini, walaupun ini saya sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi saya senang menyampaikan technological change ini. Tujuannya adalah menjadikan kita agar untuk lebih inovatif, lebih kreatif untuk mensikapi perubahan-perubahan teknologi yang ada. Pak, mohon maaf, boleh Silakan. potong atau nunggu sampai terakhir, Pak? Boleh, silakan. Mau nanya terkait yang tadi, Pak, resiko, Pak. Tadi Iya. kan Bapak sebutkan kalau gagal bayar bisa dilelang bayarnya ya, Pak? Hutangnya, Hutangnya. asetnya, Asetnya aset itu perusahaan. maksudnya kan dia gagal bayar, proyeknya jalan, tapi gagal bayar dilelang. Oh, maksudnya asetnya bukan menjadi miliknya si pemilik itu lagi ya, Pak ya? Jadi misalnya gini, misalnya PLN
bangun satu proyek atau PLN memiliki hutang, ya, itu pasti PLN memiliki jaminan. Jaminan itu berupa aset. Nah, asetnya itu macam-macam, bisa gedung, Apa bisa aset? Aset itu aset gitu. Aset. Oh, aset. Oh, siap, Pak. Aset. Kita biasanya nyebutnya aset gitu. Nah, asetnya itu nanti bisa setelah keputusan pengadilan, ya, bahwa perusahaan tersebut dinyatakan pilot. Nah, nanti aset-asetnya itu akan dilelang. Nah, asetnya dilelang, pertama hasil penjualan aset tadi, satu untuk membayar hutang ke negara atau pemerintah. Yaitu pajak, ya, atau penerimaan negara bukan pajak, NBP, dan lain sebagainya. Yang kedua itu nanti digunakan untuk membayar hutang-hutang secara umum, misalnya hutang bank, kemudian obligasi, kemudian hutang kepada supplier, atau hutang-hutang yang lainnya. Semua yang marganya hutang, nah itu nanti atau yang rumpunnya hutang itu nanti harus diselesaikan. Nah, yang ketiga itu nanti untuk membayar saham preference. Nah, yang keempat untuk membayar saham biasa atau common share. Itu sebabnya saham biasa itu nanti dikatakan sebagai residual claim. Nah, jadi hasil dari penjualan aset nanti adalah untuk membayar potensi-potensi beberapa urutan seperti tadi. Jadi yang diprioritaskan nanti adalah pembayaran kepada negara, kemudian berikutnya kepada hutang-hutang, nah, kemudian saham preference, dan yang paling terakhir adalah saham biasa. Bisa saya lanjut? Maaf Pak, satu lagi Pak, masih belum nangkap saya Pak. Kan lelang, asetnya sudah dibangun, sudah jadi, karena gagal bayar akhirnya dilelang. Bukannya lelang itu akhirnya harga jualnya tuh malah turun dari harga yang tadi dibeli Pak. Misalkan sebenarnya asetnya harganya 100 miliar, karena gagal bayar, lelang pasti di bawahnya. Berarti kan kerugiannya? Enggak, itu nanti ada kurator yang akan ditunjuk. Nah, kurator itu nanti yang akan menilai aset ini berapa. Nilainya berapa itu nanti ada teorinya untuk melihat aset ini nilainya berapa. Itu tidak asal seperti, mohon maaf, seperti lelang di Nyon Sewu seperti di pasar ikan. Nah, itu tidak. Itu lelang seperti itu pasti nanti ada kurator yang menilai bahwa aset ini kira-kira harganya berapa, dan itu nanti pasti akan dilihat semua track record hutangnya dan lain sebagainya. Nah, yang akan jadi masalah adalah ketika misalnya proyek tersebut, proyek yang katakanlah sejak awal niatnya sudah tidak bagus. Misalnya membuat pembangkit standar OECD, tetapi ternyata equipment-nya non-OECD. Nah, itu nanti temuan lain. Itu biasanya nanti unsur pidana nanti akan masuk di sana. Tapi umumnya kalau perusahaan-perusahaan bereputasi pasti nggak akan melakukan hal-hal semacam itu. Nah, misalnya pernah dulu kasus petrochemical di salah satu petrochemical di Indonesia, itu kan dulu pernah ada yang sangat menarik gitu ya. Mungkin masih ingat zaman Pak Sudomo dulu, itu kan pernah sempat ada kasus petrochemical yang tidak sesuai dengan peruntukan dan lain sebagainya. Nah, atau katakanlah nanti misalnya yang sekarang lagi menarik, adanya proyek fiktif dan lain sebagainya. Nah, begitu katakanlah asetnya mau dilelang, ternyata kok proyeknya nggak ada. Kan ada itu yang beberapa kemarin yang isu
menarik adanya proyek fiktif. Nah, itu biasanya kalau yang seperti itu nanti urusan pidananya itu diselesaikan dulu. Nah, biasanya nanti bisa proyek per proyek, biasa juga nanti secara korporasi. Tergantung nanti kasusnya seperti apa. Nah, demikian, Bu. Makasih Bapak. Baik, saya lanjut ya. Baik. Nah, perubahan teknologi itu memiliki dampak yang signifikan. Nanti di materi lain mungkin saya ada contoh perubahan teknologi yang mau tidak mau nanti harus merubah bisnis orientasi bisnisnya. Nah, misalnya analog ke konvensional ya, contoh yang di sekitar PLN ini kan ada banyak dulu parkir katakanlah manual, sekarang parkir sudah menjadi online. Nah, tapi terkadang karena ya alasan satu dan hal itu ini kaitannya dengan leadership di apakah provinsi atau kota madya saya kurang tahu ya. Kadang-kadang sekarang sudah ada alatnya, tapi juga tetap aja bayar parkir secara manual itu masih terjadi. Nah, kemudian ini artinya bahwa semakin kecil penggunaan manusia dalam bisnis. Contoh misalnya dari analog atau konvensional ke digital maupun online. Nah, sekarang banyak yang SPBU dulu kita harus dilayani, ya sekarang kita harus swalayan dalam pengisian bahan bakar. Nah, kemudian ini sudah keseharian Bapak Ibu sekalian, yang dulu mungkin sehari di waktu yang sama meeting hanya sekali, ya. Sekarang sejak COVID kemarin merubah ya, kita harus multitasking. Terkadang sehari meeting itu di saat yang sama ya, harus meeting dengan 2 device atau 3 device. Sayangnya kita belum bisa punya ilmu seperti Gus Dur yang di saat yang sama bisa ngobrol dengan orang lain, tetapi di saat yang sama bisa juga melakukan sholat Jumat. Nah, jadi kita masih secara manual dengan cara meeting yang sama dengan beberapa device yang berbeda, sehingga kita kelihatannya bisa membelah diri di beberapa event yang sama di waktu yang sama. Jadi kita masih secara manual mengikuti polanya Gus Dur gitu. Nah, artinya bahwa sekarang kita dituntut multitasking. Dalam satu pekerjaan kita dalam satu waktu yang sama bisa tidak menutup kemungkinan kita mempekerjakan diri kita untuk beberapa pekerjaan yang berbeda. Dan yang menjadi masalah lagi kalau misalnya nanti untuk bos yang berbeda. Nah, itu kita terkadang sekarang sudah harus ke arah sana. Nah, kemudian dulu pasar itu bersifat real ya. Jual beli kita langsung harus ketemu. Sekarang pasar bersifat virtual. Dampak dari pasar virtual ini ya, ini akan berdampak terhadap atau dampak dari e-commerce semacam ini banyak yang kena gulung tikar ya. Salah satunya misalnya seperti Matahari sudah banyak menutup sebagian gerainya, kemudian Ramayana, bahkan sekelas Carrefour pun banyak yang tumbang ya dengan adanya e-commerce dengan pasar-pasar yang bersifat virtual semacam ini. Berarti ini ada satu perubahan teknologi. Dulu kita ya sekitar 5 tahun yang lalu kita masih melihat warna taksi itu berbeda-beda ya. Nah, sekarang kayaknya warna taksi itu cuma biru semua. Nah, sama ya yang gambar helm sama satunya lagi yang saya lupa gambarnya apa ya. Taksi hijau lah. Nah, itu karena faktor perubahan teknologi. Dengan adanya taksi online dan lain sebagainya, itu merubah pola taksi yang ada terutama di Jakarta. Nah, dengan adanya e-commerce tadi, ya, sekarang beginilah gambaran ITC. Ya. Walaupun
mungkin masih ada yang bisa bertahan, tapi sebagian besar adalah seperti ini. Artinya apa? Ketika ada satu perubahan teknologi dan kita tidak mengikuti perubahan teknologi tadi, maka yang terjadi adalah sebagai berikut. Ada dua kemungkinan, emak-emak atau inang-inang yang jualan di ITC sudah paham dengan digital literasi sehingga mereka bisa berbisnis dari mana saja ya, dan memanfaatkan space ruang kosong rumah-rumah sebagai warehouse, atau sebaliknya tidak paham dengan digital literasi sehingga bisnis mereka sama seperti Ramayana yang mulai banyak menutup, atau banyak juga nanti beberapa gerai matahari yang tutup, atau Carrefour juga sama, Hypermart juga mengurangi. Nah, dampaknya adalah seperti ini. Atau sama misalnya taksi sekarang warnanya lebih spesifik, kalau enggak biru ya hijau gitu kan. Tinggal dua saja, yang warna putih sudah nggak tahu minggir kemana, yang warna kuning sudah hampir tidak kelihatan lagi. Nah, jadi ini salah satu perubahan teknologi yang sebetulnya taksi warna biru itu pun akhirnya sempat membuat satu kompromi dalam atau deal bisnis bergabung dengan sistem tadi taksi online ya, sehingga masyarakat nanti akan dipersilahkan untuk memilih sendiri. Seandainya katakanlah waktu itu tidak bekerja sama atau kolaborasi, tidak menutup kemungkinan walaupun mungkin punya pangsa pasar sendiri, itu juga bisa tergerus. Nah, itu contoh perubahan teknologi, termasuk saya juga kaget ya. Kemarin ada satu berita, dan saya itu beritanya itu malah saya dapat dari Korea. Pertamina membuat studi kelayakan tentang nuclear power plant bersama KHNP dan satu lagi saya lupa perusahaan di Eropa. Ya. Padahal selama ini bisnis Pertamina adalah lebih cenderung ke bisnis fosil, ya, terutama distribusi untuk turunan hidrokarbon dan gas. Sekarang tahu-tahu membuat satu studi kelayakan bersama perusahaan lain untuk teknologi nuclear power plant. Nah, ini kan sesuatu yang mereka harus antisipasi untuk bisnis ke depan yang mungkin sudah harus mereka lakukan sejak sekarang. Berikutnya adalah nanti ada injury dan sakit, atau kemudian ada injury dan accident, dan ini sangat kalau sampai injury ya, atau apalagi sampai fatality, terutama bagi perusahaan tambang, tidak peduli siapapun yang punya tambang tersebut, itu harus ditutup tambang tersebut sampai hasil dari pengawas inspeksi tambang itu selesai. Nah, baru nanti ada rekomendasi-rekomendasi yang harus dijalankan. Saya rasa di pembangkit itu juga sama. Jadi kalau misalnya sampai terjadi fatality ya, dalam proyek tersebut, maka operasi tambang itu dihentikan. Ya. Sampai investigasi dari pengawas inspeksi tambang atau PIT itu selesai, nah baru nanti lihat rekomendasinya apa saja. Nah, di Freeport itu juga pernah seperti itu. Kalau sudah terjadi fatality, itu sudah tidak ada cerita, itu pasti akan ditutup. Kemudian natural event, ya, ini menarik, natural event. Jadi bisnis otomotif di Indonesia itu dulu tahun 90-an banyak yang hengkang atau pindah atau relokasi ke Thailand. Kemudian setelah di Thailand, karena Thailand dianggap lebih kondusif, buruhnya lebih waktu itu tidak banyak tuntutan. Nah, kemudian ada satu atau ada dua hal yang tidak diprediksi, yaitu adanya political risk antara, saya lupa kalau nggak salah,
menggunakan bendera putih dengan bendera kuning ya. Jadi mereka ada 2 kelompok. Nah, itu cukup lama, bahkan sampai bandaranya itu ditutup atau di blockage, sehingga orang yang sudah terlanjur masuk Thailand atau Bangkok itu tidak bisa keluar, dan mereka yang akan masuk itu tidak bisa. Nah, jadi bandara sempat beberapa lama itu dikuasai oleh para demonstran. Nah, kemudian ada flood dan earthquake. Nah, ini salah satu yang menyebabkan nanti banjir ya di Thailand tadi ya, di Bangkok itu selama beberapa bulan itu tidak surut-surut, dan itu mungkin salah satu mitigasi risiko yang lupa karena secara historical itu jarang terjadi, atau mungkin berapa puluh tahun yang lalu itu tidak pernah terjadi, dan sekali terjadi itu cukup membuat semuanya tercengang ya. Jadi bahkan dari situ baru menyadari, oh ternyata investasi di Indonesia itu tetap lebih bagus dibandingkan investasi di negara lain. Nah, akhirnya mereka juga mulai kembali lagi ke Indonesia. Sama seperti mungkin di mata kuliah sebelumnya saya sudah pernah sampaikan. Ini di Bukit Timah, Singapura. Singapura salah satu negara yang memiliki tata kota yang bagus. Bukit Timah ini sangat sangat rapi. Ketika berurusan dengan alam, walaupun mungkin kejadiannya tidak lama. Nah, ini salah satu potensi atau resiko alam yang mungkin tidak pernah terprediksi sebelumnya untuk negara-negara seperti Singapura. Bisa sampai menjadi kolam renang seperti ini. Korea ya, Korea ini di Gangnam, banjir di Korea. Nah, ini kejadiannya saya 1 minggu saya pulang dari Korea, nah kemudian hujan deras, akhirnya banjir di Korea. Jadi saya ingat kejadian ini sampai ada yang meninggal dunia ya di Gangnam. Nah, padahal Gangnam salah satu pusat kota di Korea yang ya istilahnya Tamrinnya Seoul. Nah, kemudian Jepang terakhir di Yangtze ya, mengalami kondisi semacam ini. Nah, jadi nanti ada beberapa potensial bisnis risk yang nanti akan mengganggu proses bisnis dan lain sebagainya. Kemudian ada violation, ada thief, dan ada misbehavior dan lain sebagainya. Nah, kemudian risiko associated with specific business operation ya, nanti ini saya rasa bersifat umum ya. Nah, dari risiko-risiko tadi, maka risiko itu harus dikelola dengan baik ke dalam risk management atau tata kelola manajemen risiko, atau tata kelola risiko atau manajemen risiko. Ya. Nah, ini mulai dari identifikasi, kemudian evaluasi, kemudian menentukan metode untuk memanage. Ini ada mengelola risk tadi, nah kemudian mengimplementasikan, nah kemudian nanti mereview lagi, nah kemudian setelah direview kita evaluasi lagi. Nah, apakah semua perusahaan itu harus menerapkan manajemen risiko? Kalau misalnya perusahaan-perusahaan seperti Pertamina, PLN, mereka punya sumber daya yang cukup, mereka punya dana yang cukup untuk mengelola manajemen risiko di perusahaan tersebut. Nah, tapi kalau yang UMKM, nah mereka juga menghadapi risiko, nah, tapi biasanya manajemen risiko tersebut dipegang ya, secara langsung maupun secara tidak langsung, itu nanti dipegang oleh si pemilik perusahaan tersebut. Jadi nanti ada risk control, risk financing, dan lain sebagainya. Nah, alternatif lain ya, jadi menggunakan internal audit untuk memanage risiko. Karena internal audit itu tidak semata-mata hanya mengaudit keuangan ya. Jadi internal audit itu nanti
mengaudit seluruh regulasi yang berkaitan dengan perusahaan atau dengan bisnis perusahaan, mulai dari lingkungan, keuangan, operasional, sampai sosial, sampai hukum. Nah, itu nanti ada kepatuhan tidak terhadap regulasi tersebut. Ada tidak yang semua yang menjadi mandatori dari undang-undang yang mengatur tentang bisnis perusahaan tersebut, apakah ada ketidakpatuhan di situ? Kalau semuanya sudah comply, ada patuh, nah itu bisa dijalankan. Nah, internal audit itu sebetulnya arahnya ke sana, bukan hanya mengaudit laporan keuangan atau hanya mengaudit katakanlah dari sisi keuangan saja, nah tapi secara menyeluruh. Nah, itu kalau misalnya belum ada tim manajemen risiko. Nah, tetapi kalau sudah punya tim manajemen risiko, nah itu nanti ada manajemen risiko tim, ada juga internal audit tim. Nah, biasanya temuan dari tim manajemen risiko itu nanti merupakan input bagi internal audit atau output dari risk management tim itu nanti akan menjadi input bagi internal audit. Jadi internal auditnya itu nanti akan lebih mudah untuk mengcapture. Nah, kemudian salah satu bentuk mitigasi risiko yang lain yaitu adanya insurance atau insuring against risk. Jadi makanya seperti perusahaan-perusahaan besar itu pasti mengasuransikan proyek-proyeknya, mengasuransikan aset-asetnya. Nah, dan itu nanti angkanya juga cukup yahut ya, cukup besar. Nah, itu salah satu misalnya kalau misalnya proyek itu gagal atau aset tersebut ada kerusakan atau hilang dan lain sebagainya termasuk potensi kebakaran dan lain sebagainya, maka asuransi yang akan menanggung kerugian tersebut. Nah, proyek pun seperti itu. Proyek itu biasanya itu nanti ada project financing, ada juga nanti project insurance. Nah, project insurance itu berarti yang memastikan bahwa proyek ini akan berjalan dengan baik dan teknologi yang digunakan adalah teknologi yang proven. Kalau misalnya ada kegagalan teknologi, maka nanti yang akan mengcover adalah insurance tadi. Nah, untuk itu insurance tadi pasti sebelum menjamin proyek tersebut, dia sudah yakin dengan teknologi yang diterapkan atau si manufacturer sudah meyakinkan kepada insurance bahwa teknologinya itu pasti bisa dijalankan. Nah, jadi contoh seperti itu. Saya pernah dulu sempat sebentar di salah satu anak perusahaan Boeing ya, yang bisnisnya adalah di bidang satelit. Ya. Nah, kemudian salah satu satelitnya yang di atas ASEAN ya, itu ada satu kegagalan, ada dua, yang satu gagal meluncur, yang kedua itu gagal teknologi. Yang gagal meluncur itu otomatis peluncuran semacam tadi itu di-cover sama insurance. Nah, jadi kalau misalnya gagal dalam peluncuran, nah maka dia sebetulnya tidak rugi karena asuransi nanti akan membayar asuransi tersebut, kerugian tersebut. Atau ketika yang gagal teknologi, kebetulan ini perusahaan satelit ini untuk remote sensing ya, jadi untuk penginderaan jauh sumber daya alam ya, termasuk salah satu misalnya kalau kita melihat kira-kira potensi minyak ada di mana atau potensi tambang ada di mana itu dari satelit itu bisa ketahuan. Tapi tidak semua jenis satelit memiliki fasilitas seperti itu. Nah, kemudian alternatif lain adalah sharing risk. Nah, joint venture itu salah satu bentuk sharing risiko. Kemudian nanti ada industry group dan ada government funding. Jadi salah satu bentuk sharing risk atau sharing risiko nanti salah satu bentuknya adalah joint venture. Jadi kalau misalnya ada kegagalan ya kita tidak gagal sendiri. Nah, tapi kalau misalnya
ada keuntungan ya kita tidak untung sendiri, jadi dibagi, ada sharing di situ. Nah, salah satu perusahaan yang tambang batubara atau perusahaan energi yang memiliki enterprise risk management system yang bagus, ini adalah Bumi Resource. Mereka sudah mengadopsi ISO untuk risk management. Di Indonesia ini masih jarang ya perusahaan yang mengadopsi manajemen risiko untuk risk management. Ini salah satunya adalah Bumi Resource. Dia sudah mengadopsi ISO untuk risk management. Jadi cukup komprehensif dan cukup detail. Nah, yang jadi kendala itu nanti biasanya adalah implementasi dari satu kebijakan. Ini yang mungkin tipikal kita. Nah, kemudian contoh risk valuation ya di perusahaan tambang ini sebagai berikut. Jadi saya membawa ke model bisnis yang berbeda dengan PLN. Nah, ini sebagai insight atau sebagai nanti tambahan pengetahuan atau mungkin bisa dijadikan sebagai benchmark. Jadi setiap perusahaan harusnya memiliki key risk indicator ya. Jadi atau indikator risiko yang utama itu apa saja. Nah, dan itu biasanya dipresentasikan setiap quarter atau bahkan mungkin bisa lebih awal. Tapi umumnya setiap quarter itu ada dipresentasikan. Nanti key risk indicator ini ada operation risk, financial risk, ada market risk, ada legal risk, ada health and safety risk. Nah, kemudian ada community risk. Nah, kemudian untuk operation risk, nah ini nanti biasanya membandingkan antara rencana dengan actual. Nah, jadi kalau misalnya salah satu mau melihat potensi resiko, itu sebetulnya tinggal bisa dilihat dari rencana dengan pencapaian atau antara actual dengan planning itu seperti apa. Kalau misalnya katakanlah rencananya tidak tercapai, itu apa penyebabnya? Nah, itu adalah sudah ada indikasi ketidakpastian untuk mencapai tujuan itu sudah terjadi. Nah, jadi salah satu tools-nya adalah membandingkan antara rencana dengan actual. Nah, kemudian dari sisi financial risk nanti ada beberapa key risk indicator, misalnya profitability. Nah, profitability itu setiap bulan itu pasti nanti akan dipantau. Pencapaiannya bagaimana. Dan itu nanti setiap quarter itu pasti akan dilaporkan. Nah, ketika ada indikasi di quarter pertama itu tidak tercapai, maka para pemangku kepentingan di perusahaan tersebut sudah harus mengambil action secara strategik. Apa yang harus dilakukan? Nah, kemudian market risk, kondisi pasar itu bagaimana? Misalnya katakanlah tahun 2021 awal ya, ada satu indikasi bahwa harga batubara di luar negeri cenderung meningkat seiring dengan konflik China versus Australia, sehingga menyebabkan geopolitik regional meningkat antara China dan Australia dan dampaknya adalah harga batubara meningkat. Harga batubara meningkat menyebabkan para penambang di Indonesia atau para pebisnis batubara, mereka lebih suka untuk menjual ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri. Dampaknya apa? Dari market risk ini, PLN mengalami kesulitan untuk mendapatkan batubara. Akhirnya sampai menyampaikan kepada pemerintah, dan di awal 2021 pemerintah melakukan larangan ekspor batubara sampai kebutuhan domestik itu terpenuhi. Nah, ini contoh real dari market risk yang dihadapi oleh PLN berkaitan dengan pasar batubara.
Nah, kemudian nanti ada legal risk dan lain sebagainya. Nah, legal risk saya mungkin tidak tahu pastinya kalau yang contoh di PLN, tetapi legal risk salah satunya adalah potential impact of changes in regulation atau perubahan regulasi. Bisa ini contohnya adalah adanya P15 tahun 2019, di mana pembangkit SOX ya dan NOx-nya ya, itu kalau yang pembangkit lama harus turun di 500 miligram per normal kubik. Nah, ini karena ada satu perubahan regulasi. Nah, kalau ini benar-benar dijalankan, ya nanti semua PLTU bisa jadi nanti akan tutup. Tapi apa berani menyuruh shutdown PLTU sekarang? Karena PLTU salah satu yang reliabilitasnya bagus, stabil, dan harganya paling murah. Ya, minimal regulation change-nya sudah ada. Nah, tetapi kalau misalnya ini benar-benar dijalankan, ya ini akan menjadi potensi risiko bagi PLN dengan adanya legal risk semacam ini. Nah, atau pembangkit baru itu harus NOx SOX-nya harus 200 mg per normal kubik. Nah, artinya apa? Untuk mengatasi ini, maka PLN harus menginvestasikan atau PLN dan anak perusahaan PLN ataupun owner PLTU yang lainnya maupun PLTGU ya, itu harus mengikuti regulasi. Kalau yang PLTU, PC harus menginstal yang namanya FGD sama SCR. Atau kalau yang CFB ya harus pasang SNCR. Nah, untuk mereduksi ini untuk NOx ya. Ini juga NOx. Nah, ini untuk SOX. Nah, artinya dengan adanya regulasi ini, nah maka pemilik PLTU harus menginvestasikan sebagian dana lagi ya untuk membangun atau memasang SCR dan FGD. Nah, artinya pembangkit yang tadinya sudah mau break even point ya, BEP, ya, di sini katakanlah BEP, misalnya di tahun ke-10 atau bisa jadi nanti di tahun ke-5, dia harus mundur BEP-nya. Nanti di tahun ke-12 atau bahkan mungkin di tahun ke-13. Sehingga akan ada kemunduran dari BEP tadi yang harusnya sudah untungnya agak mundur gitu. Nah, kemudian health and safety tadi kita sudah singgung tentang injury. Silakan Pak. Ya, Robi Pak, izin bertanya. Iya, Pak. Silakan. Maaf memotong. Jadi gini Pak, ya. Kalau di PLN sendiri ya, saya juga masih belum bisa menyimpulkan ya apakah masuk ke kategori yang poin mana di sini. Terkait ini Pak ya, sengketa tanah di tower atau jalur transmisi. Saya ini bisa jadi multiple ya, antara poin 6, 4, atau mungkin 5 juga gitu. Karena dulu gubernur juga kan bisa mempengaruhi ke kesehatan dan lain. Sedangkan realita di lapangan, bahkan operator-operator gardu induk aja banyak yang punya ya mohon maaf istri lebih dari satu gitu, artinya tidak berpengaruh kepada kesuburan dan lain. Terus yang kedua, maksud saya terkait QRIS indicators ini, apa yang bisa perusahaan lakukan untuk bisa meminimalisir dampaknya? Karena gini, saya nggak tahu ini ada keterkaitannya apakah dengan strategi perusahaan dalam memberikan CSR ya. Jadi gini, saya lihat bukan hanya PLN ya, artinya tidak, maaf, maksud saya tidak bicara sama PLN, tapi di perusahaan lain banyak yang memberikan CSR ini program-program yang merangkul ya masyarakat lingkungan sekitarnya supaya
Saya nggak tahu tujuannya apakah memang purely untuk merangkul atau memang meredam dampak dari usaha yang mereka lakukan, seperti itu Pak. CSR, kalau mungkin memang iya CSR suatu strategi, apakah ada cara lain? Iya. Jadi betul. Jadi saya untuk menjawab itu simpelnya ada di Alfa, ya. Alfa atau Indomart ya. Itu biasanya mempekerjakan masyarakat sekitar itu untuk sebagai juru parkir atau keamanan di wilayah tersebut. Nah, itu kan bagian dari community risk untuk menjaga agar katakanlah masyarakat di sekitar diberdayakan, bukan hanya sebagai penonton. Nah, kemudian tadi seperti Alfa dan Indomart itu juga ada memberikan space untuk UMKM binaannya, sehingga masyarakat di sekitar Alfa tadi atau Indomart tadi atau yang lainnya itu juga bukan hanya sebagai penonton, tetapi mereka juga bisa berjualan atau Alfa dan Indomart memiliki tanggung jawab sosial untuk mengangkat bisnis UMKM yang ada di sekitarnya. Nah, itu bagian dari community management, dan itu sebetulnya bagian dari mitigasi risiko kecemburuan sosial atau risiko potensi gesekan sosial antara bisnis mereka dengan yang ada di sekitarnya. Demikian juga nanti kaitannya dengan CSR. Nah, ini CSR-nya ada dua regulasi yang mengatur. Kalau di Undang-Undang Pertambangan atau Minerba itu hanya dikenal yang namanya community development. Nah, tidak mengenal adanya CSR. Nah, tetapi CSR dikenal di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, jadi Undang-Undang Perseroan Terbatas berarti ya bisa dikatakan lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang tadi. Nah, tetapi terkadang ini yang ada tarik ulur. Kalau community development itu berarti nanti mereka wajib hanya mengembangkan komunitas di sekitar kawasan tambang tersebut. Nah, tapi kalau misalnya CSR atau Corporate Social Responsibility, nah kata-kata responsibility ini maknanya sangat luas dan panduannya tidak jelas. Nah, jadi ini yang nanti akan menjadi overlapping antara agent of development itu ada di pemerintah. Nah, sementara swasta nanti kalau diminta atau perusahaan nanti diminta sebagai pengganti agent of development-nya pemerintah melalui Bapeda atau Bappenas kalau dalam konteks nasional. Nah, itu nanti yang akan terjadi satu overlapping. Nah, termasuk dengan adanya kasus, saya mengalami sendiri ini, termasuk dengan adanya kasus jembatan Semanggi yang hasil CSR yang jembatan Bundar itu yang baru yang zaman Pak Ahok, itu di daerah-daerah itu mengejar perusahaan-perusahaan. Kalau Jakarta aja bisa membuat CSR dari untuk jembatan seperti itu, kenapa perusahaan tambang atau perusahaan energi di daerah tidak bisa membangun seperti itu? Nah, dan apalagi kalau masyarakat sudah hukumnya adalah pokoknya, nah itu sulit nanti untuk berbicara dengan kepala dingin. Nah, ini memang problem-problem komunitas yang spesifik muncul setelah Orde Baru ya. Jadi sebelum Orde Baru community risk mungkin kelihatannya tidak terlalu bermasalah. Ya. Bisa jadi karena saat itu sangat represif ya. Komplain sedikit, salah-salah kalau nggak suka bumi ya balik papan gitu kan. Jadi atau bisa jadi nanti ke Kendari gitu, kata lain dari Kenduri gitu. Nah, jadi sekarang kan sudah berbeda, alamnya sudah berbeda,
masanya sudah berbeda, atmosfernya sudah berbeda. Tidak bisa lagi model-model represif semacam tadi diterapkan. Nah, sehingga community ini juga perlu diperhatikan, bahkan kalau perlu community itu harus dirangkul. CSR sendiri sebetulnya awalnya dari Amerika, ya, dari perusahaan-perusahaan Amerika ketika mereka menghadapi konflik sosial. Nah, bagaimana implementasi atau bagaimana cara katakanlah mitigasi tadi. Nah, nanti di slide-slide berikutnya saya akan sampaikan. Saya izin melanjutkan dulu, ya, nanti akan ketahuan bagaimana cara mengatasi risiko-risiko tersebut. Siap, terima kasih Pak. Baik. Nah, contoh misalnya adanya satu yang paling simpel itu adalah dan itu selalu dipaparkan, itu ketidaksesuaian antara rencana dengan actual. Nah, nanti ada risiko tersebut low, high, bahkan nanti ada yang lebih tinggi lagi sampai critical. Ya. Nah, ini signifikan ya. Jadi paling kalau misalnya nanti risk impact-nya high, likelihood-nya high, very high, nah maka risk tersebut klasifikasinya adalah signifikan. Nah, nanti kalau signifikan, siapa saja yang harus turun tangan menyelesaikan risiko tersebut, nah nanti ada di dalam materi presentasi yang lain. Jadi semua harus dipantau, termasuk market risk itu nanti harus dipantau. Nah, apakah kita risikonya besar atau tidak? Nah, nanti dari situ kita bisa tahu di mana aspek-aspek atau risiko-risiko atau potensi-potensi ketidakpastian yang akan mengganggu tidak tercapainya tujuan perusahaan. Nah, ini misalnya revenue. Nah, revenue ini nanti kondisinya seperti apa? Budgetnya katakanlah seperti yang di sini, ya, ini budgetnya sebagai berikut, nah tetapi actualnya masih di bawah budget. Nah, itu pasti nanti akan jadi masalah. Artinya bahwa nanti revenue perusahaan tidak tercapai. Health and safety. Kemudian nah, contoh untuk risiko, ya saya rasa ini bersifat umum ya. Nah, ya, ketika risiko tersebut katakanlah sudah diidentifikasi, sudah dianalisa, dan sudah dievaluasi, maka risk tersebut harus dimonitor, ya. Dan nanti ada risk register dan lain sebagainya. Nah, setelah masuk ke dalam risk register, maka risiko tersebut nanti kita klasifikasikan ada di bagian mana. Nah, kalau misalnya risiko tersebut rendah, maka cukup dilakukan monitor oleh level operasional atau departemen atau section. Nah, kalau level tersebut katakanlah di medium, nah ini biasanya nanti lebih tinggi. Nah, kalau misalnya tadi risikonya sudah sampai high, maka senior management, apakah itu EVP dan yang terkait ini harus terlibat. Nah, kalau misalnya risk tersebut sudah signifikan, maka presiden direktur, presiden komisioner harus turun tangan langsung. Nah, memang jarang kondisi-kondisi katakanlah sampai ke risiko yang signifikan. Nah, tapi ketika risiko perusahaan sudah sampai ke level yang signifikan, maka di sini tidak ada jalan lain kecuali seluruh eksekutif harus turun tangan, termasuk board of director dan board of commissioner itu harus turun tangan ikut menyelesaikan risiko tersebut. Nah, jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap risiko tersebut? Nah, contohnya adalah seperti itu. Nah, bisnis prosesnya secara dasar ini bersifat umum, ya. Saya akan membawa nah ini nanti pemetaan risikonya adalah sebagai berikut. Masing-masing perusahaan akan bisa berbeda-beda, ya.
Jadi ada likelihood dan ada konsekuensi. Misalnya risiko tersebut jarang terjadi, ya. Tapi sekali terjadi fatality, ya, itu masuk dalam risiko yang high atau bisa jadi kalau misalnya sering terjadi nanti akan menjadi signifikan. Nah, tapi ada juga risiko yang katakanlah sering terjadi, nah kemudian tetapi dampaknya atau konsekuensinya juga rendah. Nah, itu nanti akan dijadikan sebagai very low. Nah, ini contoh-contoh kriteria risk impact. Nah, sebagai berikut. Ada financial risk, kemudian ada business risk, ada community risk. Nah, tadi community risk pun nanti dari kriteria itu didetailkan lebih lanjut. Apa saja kriteria-kriterianya? Sudah dikatakan very low ketika apa? Dikatakan low ketika bagaimana? Nah, medium dan seterusnya nanti seperti apa? Nah, dikatakan likelihood-nya jarang ketika kejadian tersebut berapa kali terjadi dalam waktu 1 tahun. Nah, dan seterusnya. Nah, contoh sebagai berikut, misalnya division on mining activity implementation on compared to mine planning. Nanti impact-nya bagaimana, likelihood-nya bagaimana. Nah, berdasarkan peta tadi dikatakan signifikan, nah maka risk mitigasinya atau risk mitigation plan-nya misalnya reduce the operation cost significant. Nah, itu nanti ada budget, ada time frame untuk penyelesaiannya. Nah, misalnya injury, serious atau insiden. Nah, ini penanggung jawabnya itu siapa? Nah, kemudian nanti risk owner-nya siapa? Nah, kemudian risk impact, risk livelihood-nya seperti apa, dan nanti kita akan tahu mediumnya seperti apa dan mitigasi plan-nya seperti apa. Jadi secara umum penerapan manajemen risiko adalah seperti tadi. Sampai di sini ada pertanyaan atau bahkan mungkin akan ada yang sharing dengan pengalaman penerapan manajemen risiko di wilayahnya. Silahkan. Pak Robi, silahkan. Ada raise hand di sini atau raise hand yang tadi. Sudah saya lower hand, Pak. Maaf. Oh, oke. Okay. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan Pak Joko Pitoyo. Ya, terima kasih Pak Tri. Sama-sama, Tadi Pak. ada beberapa, ya, tadi ada 5 ya risiko yang harus diperhatikan. Ya. Nah, dari 5 itu mulai dari operation tadi ya. Nah, itu yang paling signifikan harus ditangani dengan lebih serius itu yang mana Pak? Di antara 5 itu Pak? Ya. Baik. Teknikal itu akan lebih mudah ditangani, Pak. Misalnya katakanlah disebabkan karena equipment shortage atau katakanlah kelangkaan equipment, tinggal tambah equipment itu akan menyelesaikan masalah. Atau katakanlah untuk reparation itu juga akan repair and maintenance itu akan lebih mudah. Selama ada budgetnya itu akan bisa menyelesaikan. Dan yang paling susah itu adalah risiko yang berasal dari manusia dan komunitas. Itu yang paling sulit dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Nah, karena risiko yang muncul dari manusia itu tidak sama dengan equipment atau dengan tidak sama dengan mesin ya. Mesin setup kita udah jalan. Nah, tapi kalau yang berkaitan dengan community itu gampang-gampang susah. Kalau kita bisa menemukan metode yang tepat, nah itu kita bisa masuk. Nah, tapi kalau misalnya tidak bisa, ya banyak perusahaan yang stop beroperasi gara-gara faktor risiko tadi dari komunitas. Nah, dan ada risiko komunitas yang genuine atau yang pure dan itu perlu perhatian dan perusahaan juga harus objektif.
Nah, tetapi ada juga faktor-faktor yang menunggangi. Nah, kadang ada juga kalau kita pas kumpul-kumpul tuh mendengar dari cerita teman, demo ini disebabkan karena ada di belakangnya misalnya ada Mr. X yang pengen juga mendapatkan pekerjaan atau sebagai subkon dan lain sebagainya. Nah, saya pernah mendengar laporan semacam itu dari teman-teman di lapangan. Nah, contoh misalnya kasus-kasus seperti itu. Nah, jadi ada yang komunitas itu ada yang genuine, ada juga yang mungkin faktor-faktor penunggangan yang lain. Ada satu yang menarik. Jadi ini ketika saya menjadi fresh graduate, saya fresh graduate, perusahaan-perusahaan Australia seperti kalian Equatorial Mining ya, itu ketika saya naik speedboat, nah ada Australian yang tanya, apa yang kamu lihat orang yang pada mandi di pinggir sungai? Nah, saya spontan mengatakan dan teman-teman saya juga mengamini, cantik-cantik gitu. Nah, kemudian teman saya kepalanya ditoyor gitu. Teman Australia saya mengatakan bahwa bukan, itu adalah sumber daya manusia yang bisa dididik menjadi operator. Padahal mohon maaf secara pendidikan mungkin mereka SMP saja tidak tamat. Nah, tetapi ada visual intelligence ya. Jadi terkadang hanya dengan simbol-simbol mereka sudah bisa paham ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa. Itu sebabnya di Kalimantan Timur itu banyak ibu-ibu yang menjadi operator alat-alat berat. Apakah itu rigid dump truck, apakah itu eskavator, dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Mereka memanfaatkan komunitas dengan cara memberdayakan, ya, tidak melihat pendidikannya, dan mereka bisa jadikan sebagai tenaga kerja yang skill. Tapi coba kalau misalnya kita masuk ya ke sana dengan minimal harus SLTA. Wah, ampun itu, Pak. Jadi saya dulu pernah awal karir itu pernah di anak perusahaan mobil oil di Berau, Tanjung Redep. Nah, itu juga sama. Jadi mereka memberdayakan masyarakat lokal, dididik tanpa melihat background pendidikannya. Nah, tapi yang mereka set up adalah skill mereka agar bisa sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi mereka memiliki trainer-trainer yang bisa menggunakan local employee atau potensial local employee menjadi tenaga kerja yang siap pakai dan tenaga kerja yang handal. Konflik sosialnya kecil, Pak. Dibandingkan kalau misalnya minimal harus SLTA, nah apalagi harus sarjana, ya mencari lulusan SMP saja di pedalaman Kalimantan itu susah, Pak. Saat itu ya, kalau sekarang mungkin sudah banyak. Saya mengalami tahun 90-an itu masuk ke Berau ya, di Tanjung Redep. Itu SMA waktu itu masuk jam 8, jam 11 sudah pulang. Kalau misalnya yang seperti itu harus dibandingkan dengan kualitas pendidikan di Jawa yang katakanlah saya SMA masuk jam 7 nanti pulang jam 2 atau jam 3 ya itu nggak ketemu. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan STM pembangunan yang umumnya STM itu 3 tahun, nah, tapi STM pembangunan atau STM penerbangan itu 4 tahun baru lulus karena yang 1 tahun adalah praktek. Nah, ini contoh-contoh bahwa bukan kesalahan mereka tidak bersekolah sampai tinggi, tetapi karena pembangunan di bidang pendidikan itu belum merata. Nah, jadi banyak faktor yang menyebabkan seperti itu dan sampai sekarang di pedalaman-pedalaman Kalimantan mungkin sudah sampai SMA sudah banyak ya, bahkan mungkin akademi juga sudah ada. Nah, tapi saat itu ceritanya beda. Nah, jadi memang ketika kita memberikan porsi lokal itu juga bukan hanya sebagai penonton, itu nanti akan lebih bagus.
Yang jadi masalah ya tadi, ketika katakanlah kita mengatasi risiko teknis, itu menurut point of view saya, sudut pandang saya, itu lebih mudah dibandingkan kalau kita menghadapi permasalahan sosial. Karena itu complicated. Sama kasusnya seperti Sutet dan lain sebagainya. Itu di Kalimantan Selatan, tepatnya di Tanjung Enim, itu ada PLTU yang sudah mau COD tapi gridnya belum nyambung gitu. Jadi akhirnya itu kan jadi ya gimana harus penyelesaiannya karena pembangkitnya sudah hampir siap masuk ke grid. Nah, sementara transmisinya itu belum. Dan sekarang bangun transmisi itu paling susah itu ya masalah sosial tadi. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang faktanya seperti itu. Ya, kondisinya. Sampai di sini ada pertanyaan lain atau mungkin ada yang sharing pengalaman-pengalaman dalam manajemen risiko, karena topiknya sekarang adalah pengantar manajemen risiko, dan berikut-berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana membuat strategi dan lain sebagainya. Nah, jadi manajemen risiko itu sebetulnya salah satu bagian dari strategi perusahaan. Silakan Pak Erwin. Pak, izin bertanya Pak, pertama untuk risiko ini apakah ada pola berbeda Pak antara bisnis kayak tadi tambang, terus bisnis jasa kayak kampus, kayak jasa yang lain lah gitu Pak. Itu pertama. Apakah ada beda pola gitu? Terus kedua Pak, bagaimana kita menerimanya Pak? Atau bagaimana sih kondisi-kondisi yang menurut di akal pikiran kita itu bisnis ini pasti nggak untung nih. Tapi kondisi-kondisi tertentu itu memang harus misalnya ada gitu loh Pak. Contohnya mungkin kalau sekarang itu orang nggak akan ada yang apa ya, berpendapat bahwa misalnya kereta cepat yang dibangun di Indonesia ini, Jakarta-Bandung itu secara bisnis tidak menguntungkan gitu. Nah, seperti apa Pak yang kondisi-kondisi seperti itu? Tapi kan tetap harus dibangun Pak, karena untuk apa ya, kedepannya mungkin ya. Baik Pak, jadi secara umum polanya sama Pak. Bedanya itu nanti permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan itu beda-beda. Nah, misalnya perusahaan tambang satu dengan perusahaan tambang yang lain mungkin ada banyak kesamaannya, tapi ada juga yang mungkin berbeda tetapi tidak terlalu signifikan. Nah, tetapi kalau misalnya tambang batu bara dengan tambang minyak, pasti risiko yang dihadapi berbeda. Nah, misalnya karena faktor equipment atau faktor operasional, nah, itu berbeda. Nah, sama juga misalnya kalau misalnya tambang dengan pembangkit itu pasti secara umum ada kesamaan, tetapi ada yang sesuai dengan core bisnisnya nanti akan berbeda. Nah, mungkin ada kesamaan tambang batu bara atau tambang mineral itu nanti akan menghasilkan debu yang nanti akan langsung dihirup oleh masyarakat, sehingga mereka akan lebih banyak protes atau lebih banyak merasakan debunya itu kasat mata ya di lantai dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau yang pembangkit itu kan untuk membuktikan ada CO2-nya itu kan tidak mudah. Untuk membuktikan ada NOx dan SOx-nya itu kan tidak mudah, kecuali partikulat misalnya ada as yang terbang, nah itu bisa, tapi kan sudah dimitigasi dengan cerobong asap dan lain sebagainya. Nah, itu tipikal nanti yang berbeda-beda. Nah, apakah jadi bagaimana mengelola bisnis risk ya, misalnya kalau kita bicara tentang infrastruktur, pemerintah dengan swasta itu berbeda. Pemerintah itu membangun dulu, baru nanti mendapat income atau pendapatan
setelah hasil infrastruktur dibangun. Contohnya begini, pemerintah membuat jalan raya dulu, baru nanti setelah membuat jalan raya, di situ nanti banyak perusahaan atau membuat jalan tol dulu, nanti banyak industri di sekitarnya. Nah, dari industri-industri tadi, maka pemerintah bisa mendapatkan pajak-pajak atau mendapatkan retribusi dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan perusahaan. Perusahaan begitu jual dapat uang. Nah, ada perbedaan. Nah, makanya kalau infrastruktur yang tadi antara jalan tol dengan kereta cepat, ada beberapa tipikal. Kalau misalnya yang kereta cepat, karena ini adalah business to business, nah biasanya kita pasti akan melihat jalan tol penting. Saya walaupun katakanlah bukan pemilih Pak Jokowi, ya, tapi saya mendukung jalan tol tersebut dan saya salut dengan keberanian beliau membangun jalan tol tersebut. Kenapa? Karena dengan membangun jalan tol tadi, infrastruktur untuk distribusi itu sudah disiapkan sejak awal. Dan nanti generasi berikutnya itu tinggal menikmati. Benar, saat ini mungkin lebih banyak menikmatinya kalau misalnya pas Idul Fitri, pada mudik, nah itu lebih lancar dibandingkan sebelumnya. Tapi kita nggak berpikir jangka panjangnya. Jadi sekarang pembangunan katakanlah Jakarta, Bekasi, Cikarang, Cikampek sampai Kerawang itu di pinggir jalan tol sudah mulai penuh. Dan itu sudah disiapkan infrastruktur nanti sampai ke ujung Jawa Timur sana. Dan sudah dipersiapkan pelabuhan-pelabuhan untuk distribusi-distribusi dari apakah untuk impor dan ekspornya, seperti Cilamaya, nah nanti ada Cirebon, kemudian ada juga pelabuhan di Semarang, dan seterusnya. Nah, artinya apa? Sekarang belum dirasakan, tapi nanti itu baru akan terasa. Yang paling simpel itu kita melihat kota Makassar. Dulu tahun 80-an atau tahun 90-an, ketika wali kota Makassar membangun jalan lebar-lebar ke arah Maros karena pembangunan karena bandaranya itu ada di daerah Maros, itu ada yang menganggap bahwa itu adalah menghambur-hamburkan uang. Padahal ya, wali kota tersebut itu jangkauan pemikirannya itu sangat jauh ke depan. Kita bisa bayangkan seandainya jalan dari Makassar ke arah Maros itu tidak dilebarkan, apalagi tidak dibangun tol seperti saat ini, ya, itu kita bisa bayangkan kayak apa kreditnya Makassar atau kayak apa potensi stuck di jalan raya Makassar. Nah, jadi terkadang memang ada orang-orang yang memiliki jauh visioner ke depan dan kadang-kadang sulit untuk diterima oleh kita-kita yang mohon maaf masih perlu banyak belajar dan masih perlu banyak membaca. Nah, ini kaitannya dengan infrastruktur. Jadi saya termasuk yang mengapresiasi dengan pembangunan infrastruktur tadi. Dan di mana-mana infrastruktur pasti jangka panjang. Nah, kaitannya misalnya dengan kereta cepat. Kereta cepat kalau misalnya jaraknya jauh, Jakarta, Surabaya, itu pasti akan lebih mengena, ya, karena jaraknya jauh dan waktunya menjadi dipersingkat. Nah, tapi ketika katakanlah jaraknya hanya Jakarta-Bandung, yang bisa menggunakan kereta biasa dan menggunakan jalan tol juga sekarang sudah bagus, apalagi jalan tol sekarang bisa keluar sampai di Jatinangor, ya. Jadi ini kereta cepat menjadi banyak pesaingnya, ya. Tetapi Indonesia juga sudah harus mulai terbuka dengan teknologi-teknologi seperti itu. Karena teknologi sekarang sudah bukan kereta cepat lagi, sudah high loop, ya. Itu udah lebih canggih dari kereta cepat yang ada saat ini. Nah, kecepatannya itu sudah di atas 500 km per jam gitu. Nah, kita masih berbicara tentang
300 km per jam dan lain sebagainya. Yang jadi masalah itu kan memang jaraknya yang terlalu pendek, sehingga katakanlah kalau misalnya mau ke Bandung pakai kereta cepat mungkin kurang mengena. Tapi kalau misalnya jaraknya katakanlah sampai yang cukup jauh seperti Jakarta, Surabaya, saya pribadi itu akan lebih bagus dibandingkan misalnya hanya Jakarta dengan Bandung. Pasti nanti masyarakat banyak pilihan, dan ketika banyak pilihan, ya kemungkinan nanti akan jadi masalah. Bahkan kemarin kan diakui bahwa kereta cepat sudah dibangun, nah, tetapi infrastruktur jalan rayanya itu lupa atau ketinggalan. Nah ini ya namanya masih belajar ya, saya rasa untuk kebaikan lebih bagus ke depannya mungkin nanti akan lebih terintegrasi. Silakan Pak Robi. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Jadi kalau tadi Pak Erwin tanya terkait KCIC ya, saya jadi teringat beberapa hari yang lalu saya baca artikel di portalnya, suatu portal terkait Bandara Kertajati Pak. Bandara Kertajati kan ini bukan kata saya Pak ya. Kata portal tersebut bahwa pemerintah pun mengakui kalau itu salah satu proyek gagal. Tapi ya itu seperti Bapak sampaikan tadi, mungkin untuk jangka waktu yang sekarang ada pemikiran seperti itu gitu ya, seperti demikian. Tapi kita nggak tahu ke depannya itu akan menjadi suatu hal yang sangat membantu mungkin ya buat industri penerbangan ataupun perekonomian di Indonesia gitu atau Pulau Jawa. Nah tapi kalau lihat case-nya Kertajati ya, bahkan saya baca juga infonya penerbangan dalam waktu dekatnya akan dialihkan ya per Oktober dari Hussein ke Kertajati. Nah menurut Bapak apakah itu sudah dimitigasi sebelumnya ya oleh semacam project manager ataupun ya itu kadang kita sulit untuk menjawab proyek politis yang nanti solusinya juga politis. Sama seperti Bandara Kertajati, studi kelayakannya dulu bagaimana kok, kenapa itu bisa menjadi bisa dibangun dan dengan optimisme. Ya. Dan nanti dampaknya ya seperti sekarang Kertajati sudah ada. Nah, terkadang masyarakat itu justru masih lebih suka katakanlah menggunakan Soekarno-Hatta. Nah, ini yang katakanlah ketika kita membuat suatu studi kelayakan, apakah memang studi kelayakannya itu benar-benar dibuat dengan apa adanya, atau studi kelayakan itu dibuat dengan ada apanya. Nah, ini yang terkadang nanti misalnya proyek-proyek politis nanti agak sulit menjawabnya. Di atas kertas membuat studi kelayakan seperti Kertajati mungkin itu sudah tepat. Kan dalam membuat studi kelayakan itu pasti dilihat dulu pasarnya bagaimana. Kemudian survei pasarnya itu benar atau tidak. Jangan hanya dilihat katakanlah ketika melihat data bahwa sebagian besar pengguna pesawat terbang di Bandara Soekarno-Hatta, misalnya dari luar Jakarta, misalnya seperti Bandung, kemudian daerah kawasan timur, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilihat dari penumpang armada bus atau armada taksi dari Bandung ke Jakarta, kenapa mereka rela berangkat pagi-pagi hingga ke Jakarta, atau bahkan tengah malam hingga sampai Jakarta, dibandingkan ketika dibuatkan bandara baru yang lebih dekat dengan mereka. Nah, ini kan dulu membuat studi kelayakannya bagaimana. Jangan-jangan salah responden dan lain sebagainya. Nah, ini sangat berkaitan dengan bagaimana membuat studi kelayakan tersebut. Apakah studi kelayakan tersebut benar tujuannya tadi, bisa jadi tujuannya bagus ya. Nah, tetapi karena faktor habit
atau faktor sosial yang mungkin diabaikan, itu nanti akan menjadikan satu hasil yang berbeda. Saya ambil contoh Coca-Cola ya. Ini mirip dengan kasusnya dengan Coca-Cola. Coca-Cola ya pernah bangkrut atau hampir jatuh dan kemudian diselamatkan sama Warren Buffett ya. Coca-Cola itu dulu pernah melakukan satu riset pasar untuk produk baru dan saya rasa Bapak Ibu sekalian mungkin pernah mencoba Coca-Cola yang low sugar ya. Itu dilakukan survei atau riset pasar di Amerika. Sebagian besar responden dan jumlah respondennya cukup besar, itu sekitar 10 ribuan. Itu mengatakan bahwa Coca-Cola low sugar, waktu itu nggak disebutkan ini produk apa, cuman ditanyakan ini enak atau tidak, layak jual, dan lain sebagainya. Semua responden mayoritas mengatakan produk ini layak jual. Secara kesehatan, low sugar pasti lebih bagus dibandingkan Coca-Cola yang klasik. Nah, tapi begitu Coca-Cola melaunching produk tersebut dengan biaya yang cukup mahal untuk inovasi dan lain sebagainya, ternyata masyarakat Amerika tidak suka. Padahal ketika disurvei mereka mengatakan suka. Kenapa? Karena masyarakat Amerika dengan Coca-Cola yang klasik yang warna merah tadi, itu Coca-Cola warna klasik itu merupakan bagian sejarah dari mereka atau bagian sejarah dari Amerika. Di beberapa tahun yang lalu itu selalu ada Coca-Cola. Makanya tagline-nya Coca-Cola kan always Coca-Cola. Nah, di tahun 50-an ketika Amerika susah ada Coca-Cola. Bahkan sebelumnya jauh dari itu ada Coca-Cola. Jadi Coca-Cola menjadi bagian dari budaya mereka. Nah, ketika mereka dipisahkan dari budaya, sesuatu yang menjadikan bagian dari budaya mereka tadi, mereka tidak mau. Walaupun Coca-Cola yang tadi, yang klasik itu potensi kalori atau potensi sugarnya itu lebih tinggi. Dan tentu kalau misalnya kalorinya berlebihan tidak bagus untuk kesehatan dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak peduli karena faktor histori tadi, faktor bagian dari budaya mereka. Nah, akhirnya Coca-Cola mengalami kondisi keuangan yang memburuk ya, dan akhirnya diselamatkan sama Warren Buffett. Nah, ini sama seperti kasus tadi. Masyarakat daerah Jawa Barat bagian utara, kalau ditanya apakah perlu bandara baru, ya pasti perlu. Apakah mau nanti menggunakan bandara baru, mungkin mereka akan menggunakan bandara baru. Nah, tapi ketika nanti apakah mau berangkat di jam sekian, nah, dengan rute yang begini, nah itu mungkin nanti mereka mulai berpikir dan lain sebagainya. Ini terkadang dalam riset pasar itu melupakan beberapa aspek, contoh yang seperti Coca-Cola tadi. Ada mungkin faktor-faktor yang lupa atau terlewat dalam riset pasar tersebut, dan itu tidak mudah untuk mengcapture semua potensi risiko semacam tadi. Itu perlu satu pengalaman, ya, perlu satu kejelian untuk mengcapture potensi-potensi risiko seperti itu, sehingga risiko tadi nanti bisa dievaluasi atau dilakukan satu valuasi penilaian seberapa besar potensinya dan nanti mitigasinya bagaimana. Nah, sekarang salah satu mitigasinya ya ketika katakanlah masyarakat tidak mau menggunakan, ya dijadikan sebagai untuk kargo gitu. Nah, ini kan mitigasi dari potensi kerugian tersebut. Nah, itu memang contoh-contoh proyek-proyek yang mungkin dalam proses manajemen risikonya itu nanti perlu dipertanyakan kembali. Bagaimana studi kelayakannya, dan itu sebabnya setiap studi kelayakan itu pasti ada kajian risikonya. Setiap satu proyek itu pasti ada kajian risikonya. Nah, apakah itu sudah tercapture di situ atau hanya sebagai formalitas, ya Allahu a'lam. Demikian, Pak.
Sampai di sini ada pertanyaan lain? Izin Pak bertanya Pak. Silakan Pak. Tadi saya tertarik yang di awal Bapak sampaikan di awal sekali tuh ketika memberi contoh Pak ya terkait perkembangan industri smelter Pak ya. Iya. Nah ini baru-baru ini saya baca berita Pak ya, di mana beberapa industri smelter tuh yang di Sulawesi itu dihentikan izinnya, ya termasuk perpanjangannya Pak, begitu. Nah tentunya ini apa namanya, di sisi lain maksud saya PLN, Ya. saya juga sudah melakukan ini Pak, apa namanya, pengembangan infrastruktur ya Pak ya, khususnya di sisi transmisi ya, dan tentu juga di sisi pembangkit Pak, gitu. Mungkin kaitannya dengan manajemen resiko Pak ya. Di sisi PLN, apakah ini bisa dikatakan bahwa proses manajemen resiko yang dilaksanakan itu gagal atau masih ada kekurangan Pak, seperti itu Pak, begitu. Atau ya kita terima-terima aja Pak, seperti itu. Ya, ini saya jadi ingat nama Pak Marlon, saya ingat dulu bintang film lama ya, Marlon Brando ya. Jangan-jangan saya ingat bintang film gagah dulu namanya Marlon Brando. Baik Pak, jadi itu tadi jadi ada beberapa perubahan regulasi yang kadang itu kita tidak tahu atau mungkin kita harus belajar dari India, Pak. Nah, India itu ketika akan menyetujui masuk ke net zero emission, India itu sudah berusaha untuk membangun PLTU sebanyak-banyaknya. Artinya bahwa India itu sudah mempersiapkan jeda waktu sampai nanti PLTU harus pensiun semua di 2050 atau 2060 kalau versi kita. Nah, itu India itu sudah menyiapkan energi murah ya sebanyak-banyaknya untuk sampai ke tahun 2050 atau 2060 tersebut. Nah, antara pinter dengan licik itu bedanya tipis, Pak. Jadi kita bisa mengatakan apakah India itu lebih pinter atau lebih licik ya bedanya tipis lah. Bisa jadi mereka lebih pinter dan agak sedikit ya tadi yang apa. Nah, sama juga dengan kasusnya tadi ini Pak. Untuk membangun PLTU baru atau infrastruktur baru, nah kebetulan PLN itu kan bukan pemerintah, walaupun BUMN di bawah pemerintah. Kalau pemerintah itu pasti harus membangun dulu, baru nanti akan menerima pendapatan. Tapi kalau PLN ini kan bisnis, perusahaan bisnis per zero lagi, jadi boleh mengambil untung, tetapi ya jangan banyak-banyak gitu. Nah, karena lebih untuk pelayanan. Nah, potensi smelter itu bukan hanya dihadapi oleh PLN. Sebagian besar investor smelter di kawasan timur Indonesia yang dari China itu adalah swasta. Ya. Bahkan ini saya buka kartu. Bahkan salah satu smelter di sana mengundang atau mengajak akan membangun satu pembangkit baru PLTGU bersama salah satu BUMN-nya China. Dan BUMN-nya China ini mengajak kerjasama dengan salah satu plat merah di Indonesia, tetapi nggak ada kaitannya dengan PLN, jadi plat merah tetangga ya. Nah, itu pun mereka memiliki satu potensi resiko yang katakanlah dari BUMN China itu memiliki satu potensi resiko bahwa kliennya, perusahaan smelternya ini adalah swasta. Swasta itu gampang pergi dan gampang datang, atau gampang datang dan mudah pergi. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah membangun pembangkit, itu kan minimal di 25 tahun untuk
timeline bisnis plan-nya itu kan 25 tahun sampai 30 tahun. Nah, kalau misalnya katakanlah 10 tahun ada perubahan regulasi, atau yang tadi salah satu potensi risiko adalah regulation change, ya, tidak boleh lagi katakanlah ekspor nikel atau turunannya, ya, atau nanti ada tekanan politik tentang deforestry, atau tidak boleh lagi nanti kawasan hutan ditambang. Nah, itu kan sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Nah, contoh misalnya kita sudah ada pengalaman dengan perubahan regulasi di bidang batu bara. Siapa yang menyangka di awal tahun 2021 itu ada larangan ekspor batu bara? Semuanya pasti nggak akan menyangka, tapi kadang-kadang karena kondisi tekanan semacam tersebut, stop ekspor batu bara, kalau nggak salah waktu itu sekitar 3 bulan, ya. Nah, baru nanti dibuka lagi, yang penting sudah bayar, sudah komitmen dengan DMO dan lain sebagainya. Oke, nah sama juga dengan smelter. Yakin nih cadangannya cukup untuk masa investasi pembangkitnya. Kalau misalnya tidak ada, mereka pergi, siapa yang akan tanggung jawab? Kalau misalnya katakanlah sekarang besar-besaran, ya, membangun pembangkit di sana, kalau saya sih senang aja Pak, bangun PLTGU baru, saya senang banget gitu. Apalagi yang kelasnya besar-besar, wah itu saya mendukung sekali gitu. Biar saya juga dapat proyek gitu. Nah, tapi terlepas dari arah ke sana, ada nggak kemungkinan regulation change ke arah sana? Sekarang aja kebetulan pemerintah kita menjaga jarak tidak terlalu dekat dengan Amerika, ya, dan kadang-kadang ya mesra juga dengan Rusia gitu, karena kita ada kepentingan dengan, kita ada masalah dengan Australia gitu. Dan kalau misalnya kita benar jadi ada masalah dengan Australia, ya, karena Australia punya kapal selam nuklir, nah, maka teman kita yang untuk bisa menghadapi ya mau tidak mau adalah Rusia. Nah, kalau misalnya katakanlah perubahan-perubahan situasi semacam tadi, ya, ini kan sangat mudah terjadi. Contoh misalnya hanya gara-gara Wuhan, ya, China mengeluarkan kebijakan boleh beli batu bara dari mana saja, yang penting jangan beli batu bara dari Australia. Dan itu dampaknya signifikan. Kerugian bagi China, juga kerugian bagi Australia. Hanya gara-gara Australia mendukung bahwa virus COVID-19 asalnya dari Wuhan atau dari China. Nah, China merasa perusahaan besar, dia nggak suka dengan kondisi seperti itu. Nah, sekarang misalnya kasus di Natuna. Kalau misalnya benar, katakanlah akan terjadi gonjang-ganjing di Natuna antara Indonesia dengan China, karena kita merasa bahwa itu adalah wilayah kita, dan China juga merasa bahwa itu adalah wilayah mereka, dan terjadilah hubungan diplomatik yang tidak bagus. Tidak menutup kemungkinan itu akan berdampak terhadap bisnis-bisnis China yang ada di wilayah smelter tadi. Kan sesuatu geopolitik regional yang mungkin agak sulit untuk diprediksi perkembangannya akan bagaimana. Nah, kalau misalnya katakanlah sudah terlanjur membangun pembangkit besar-besar di sana, nah kemudian smelternya tidak beroperasi, kan potensi menjadi temuan, ya. Temuan dari pojokan perempatan Blok M, atau nanti temuan dari depan kantornya Trunojoyo. Nah, ini kan susah, sulit. Dan kalau itu sudah menjadi temuan, ya itu semuanya itu pasti akan sulit untuk mengambil risiko tersebut. Makanya kadang membangun infrastruktur, lebih khususnya adalah pembangkit, itu seperti ayam dengan telur. Pembangkitnya duluan yang dibangun, baru investornya masuk, atau investornya masuk duluan, nanti
pembangkitnya baru dibangun. Jangankan dengan smelter yang swasta asing, Pak. Yang sama-sama plat merah ya, antara PLN dengan plat merah yang lain yang sudah ada MOU, bahkan mungkin sudah ada perjanjian sampai PLN membuat anak perusahaan. Itu smelternya sudah jadi, sudah mau COD, udah mau commissioning, ya. Tapi pembicaraan tentang pembangkit itu nggak selesai-selesai. Ya, versinya masing-masing lah. Saya nggak bisa menjustifikasi. Sampai yang terakhir itu relokasi dari Palembang sama Jambi kalau nggak salah ya. Dari situ sudah bisa menerka lah kira-kira itu dengan smelter yang mana. Itu yang sama-sama plat merah, Pak. Itu bisa potensi seperti itu. Sudah kejadian seperti itu. Kita mau bilang manajemen risiko ya agak susah juga. Karena ternyata level pimpinan pusat pun nanti akan sulit untuk mengambil keputusan tadi untuk menyelesaikan problem tadi. Dan apalagi ini berbicara dengan swasta asing yang potensi konfliknya itu akan lebih tinggi lagi. Demikian, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Marlon. Sampai di sini ada pertanyaan lain atau mungkin ada yang akan sharing, silahkan. Pak Marlon di Sulawesi atau di kantor pusat, Pak? Tahun lalu saya di Sulawesi, Pak. Ini baru 9 bulan di PLN Pusat, Pak. Oh, kapan-kapan kita ngopi, Pak, karena kantor saya dekat, Pak, di Menara Sentraya situ, Pak. Jadi, oh iya Pak, iya Pak, iya Pak. Siapa? Jadi saya ada beberapa mahasiswa bimbingan saya yang di kantor pusat. Salah satunya itu Pak Tatan, itu yang 3 bulan saya pegang itu sudah langsung bisa sampai sidang tesis. Iya sampai Pak, saya kenal Pak Tatan, Pak. Jadi saya sering ke sana. Ada juga kemarin EVP yang minta saya sebagai dosen pembimbingnya, tapi nggak tahu gimana, kayaknya dialokasikan ke yang lain. Jadi saya juga agak pekewo, karena biasanya saya kalau bimbingan tesis itu sambil makan siang atau sambil ngopi gitu. Nah, padahal kalau misalnya level EVP gitu kan saya gak enak nyuruh, ayo kita nanti ngopi di sini ya. Ya kadang-kadang saya yang ke kantor pusat. Tapi kebetulan kemarin kok SK baru, pembimbingnya bukan saya juga agak kaget ya. Sampai di sini ada yang akan sharing lagi, monggo. Kalau tidak ada, karena ini ada juga yang dari kawasan timur Indonesia, sekarang udah jam 9, mungkin yang ada di sana sudah jam 11. Saya rasa perkuliahan malam hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan atau saya selip lidah, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Selamat malam, salam sejahtera buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Malam Pak, makasih Pak. Izin live. Izin Bapak-Bapak. Jangan lupa PR-nya.